Shalom saudara, beberapa dari kita mungkin pernah merasa ada hambatan dalam pertumbuhan iman, sehingga kita sering mempertanyakan, apakah saya sudah mengalami pertumbuhan iman? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang bertumbuh harus disengaja. Max Lucado pernah berkata, Tuhan tidak pernah berkata bahwa perjalanan hidup kita akan mudah, tapi Dia berjanji pada saat kita tiba, kita akan merasa bahwa semuanya jadi layak. Kata-kata di atas mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan iman kita akan mudah, tapi Ia berjanji bahwa pada akhirnya semuanya akan sepadan dengan perjuangan dalam perjalanan hidup kita. Lalu, apa peran Tuhan dalam pertumbuhan kita? Roma 8 ayat 28-30 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenar pilihannya. Kita harus meresponi Dia dengan datang padanya. Yang kedua, Tuhan yang menentukan dari tujuan, arah, sasaran yang dipercayakan kepada kita, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang ketiga, Tuhan yang memanggil. Ia mengundang kita untuk mendekat. Dari perspektif lainnya, Ia memanggil nama kita, kita dikenal oleh-Nya, dan bukan orang asing bagi Allah, Raja segala raja. Yang keempat, Tuhan yang membenarkan. Saat kita mendekati Tuhan, kita butuh dibenarkan. Justifikasi diberikan dalam iman akan korban salib Kristus. Keselamatan itu hasil pemberian dalam iman. Yang terakhir, Tuhan yang memuliakan. Tuhan menganugerahkan kemuliaan kepada siapa Ia berkenan. Bila perkenanan ada, maka kemuliaan diberikan. Di bagian inilah perjuangan kita menjadi penting. Dalam hidup ini, kita juga harus bekerja sama dengan Roh Kudus dalam pertumbuhan iman kita. Roh Kudus yang adalah roh kemuliaan diberikan kepada orang percaya. Bukan hanya untuk memberikan kuasa menjadi saksi, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging orang percaya. Selain mematikan perbuatan daging kita, Roh Kudus juga menyertai di dalam berjuang menanggung penderitaan sebagai orang Kristen. Apa saja sih perjuangan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, berjuang melawan dosa. Contohnya, penipu yang tidak menipu lagi, pembohong yang berjuang untuk jujur. Yang kedua, berjuang melawan keinginan daging. Contohnya, tidak membeli barang sel yang tidak perlu, melawan godaan gengsi. Yang ketiga, berjuang melawan keinginan dunia. Contohnya, tidak menggunakan cara-cara dunia untuk mencapai tujuan, tidak harus kaya untuk sukses. Yang terakhir, berjuang karena menderita atas nama Tuhan. Contohnya, siap dijauhi oleh orang lain karena hidup dalam kebenaran, siap menderita karena nama Kristus. Kita percaya dengan penyertaan dari Roh Kudus, kita mampu untuk berjuang menanggung penderitaan-penderitaan tersebut. Karena ketika kita memilih untuk menjadi Kristen, sudah otomatis kita juga akan memikul salib Kristus. C.S. Lewis pernah berkata, jika Anda menginginkan sebuah agama yang membuat Anda merasa nyaman, maka saya sangat tidak menganjurkan kekristenan. Oleh sebab itu, dengan berbagai perjuangan dan ketidaknyamanan yang kita hadapi sebagai orang percaya, pertumbuhan harus disengaja. Setiap perbuatan yang orang percaya lakukan bisa berujung pada dua hal, yaitu bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus atau kebalikannya, semakin menjauh dari Kristus. Saya berdoa bahwa kita semua bersepakat dengan Roh Kudus untuk mau bersama-sama diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Memang memutuskan untuk berubah menjadi seperti Kristus tidak mudah, tapi Yesus memberikan janji bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi Dia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kudusnya
kita sembah Tuhan kita sekali lagi. Mari kita ingat betapa baiknya Tuhan kita. Mari kita undang hadirat Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan menjamah hati setiap kalian, menjamah setiap hati. Terima kasih Tuhan. Oh, hadirat-Mu Tuhan. Kami akan terus selalu menyembah-Mu Tuhan. Kami akan terus selalu memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan kami akan tersyukur untuk menyembah nama-Mu dan hanya nama-Mu Yesus Tuhan. Sembah Dia. Shirababa-barabashe. Oh, haleluya. Biarlah setiap roh di dalam kehidupan, turunlah Roh Kudus di setiap hati kami, di setiap jiwa kami. Oh, terima kasih. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang sungguh baik, yang sungguh nyata di dalam hidup kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan katakan, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi. Saya mengundang Ibu Desi untuk maju ke depan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Bapak, terima kasih buat saat ini Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang begitu kuat kami rasakan Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah hanya isi hati Tuhan yang disampaikan. Bukan hikmat manusia, tapi apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Urapi siap kami, anak-anak-Mu yang mau mendengar firman-Mu. Bapak, berikan kami telinga dan hati sebagai seorang murid yang mau mendengar dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terima kasih Bapak. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, biar hanya kemuliaan nama Tuhan yang boleh dinyatakan.
Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Selamat, silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan. Shalom. Ya. Saya merasakan hadirnya Tuhan yang begitu kuat sore hari ini. Terima kasih buat tim musik dan worship. Haleluya. Saudara, kok saya ngerasakan kalau saudara itu disayang banget ya sama Tuhan ya? Benar. Jadi, kalau di sebelah kanan saudara, kita lihat kalau tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tuhan mau kita semua menuai. Amin. Kita semua menuai. Tapi kita menuai atau tidak, tergantung bagaimana respon kita sama Tuhan. Ya. Kalau visi tidak dilakukan, tidak diresponi dengan baik, hanya menjadi kata-kata indah tiap tahunnya. Dan itu enggak ada gunanya. Ya. Setiap kita akan mendapatkan hasil di 2025 berbeda-beda. Itu tergantung pada respon kita, saudara. Tentunya ada anak-anak Tuhan yang merespon dengan baik, bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tapi ada juga yang cuek, saudara. Benar ya? Ada juga yang cuma tahu, oh tahun penuaian, oke. Tapi enggak berubah. Cuma tahu kalau ini tahun-tahun penuaian. Padahal tahun penuaian didapat itu melalui doa. Enggak cuma gaya-gayaan, enggak cuma keren-kerenan. Mendapatkan tahun penuaian. Tapi visi tahun penuaian itu dari Tuhan. Ya. Setiap kita yang mau menuai, setiap kita yang mau ambil bagian dalam tahun penuaian Tuhan, harus mempunyai respon yang baik. Enggak cuek. Yang cuek enggak akan dapat apa-apa. Akan seperti itu terus. Yang susah akan terus susah. Yang dari tahun ke tahun gak ada perubahan, saudara. Kenapa? Karena cuman biasa aja menanggapinya. Padahal ini luar biasa, saudara. Jadi setiap kita harus meresponi dengan baik visi Tuhan buat setiap kita. Kalau tahun ini tahun penuaian. Yang mau menuai bilang amin. Amin. Ya. Saudara, yang mau ikut menuai, saya cuma kasih satu clue. Mantapkan hati dan berjuang sampai akhir. Kalau saudara ingat sepanjang tahun ini, tanggal 19 Januari, ya, saya kasih clue untuk kita mau menuai. Mantapkan hatimu untuk ambil bagian dalam penuaian dan berjuang sampai akhir. Kenapa kita harus berjuang sampai akhir? Yang namanya iblis, tahu enggak kalau kalian mau ambil bagian dalam tahun penuaian? Tahu enggak? Tahu. Yang mau ambil bagian dalam tahun penuaian, iblis tahu. Yang cuek-cuek aja, iblis tahu. Benar? Nah, yang mau ambil bagian dalam penuaian ini, berarti apa? Hidupnya mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Saudara, kalau tahun lalu kita dibilang tahun 2024 bangkit menjadi teranglah. Kenapa? Karena kita mau menuai tahun 2025. Gitu. Jadi kalau kita mau menuai, bangkit dulu, saudara. Bangkit dulu. Jangan jadi manusia yang lama, benar? Ya. Yang hidupnya masih menjadi orang yang pemarah, terus pemarah. Yang jadi orang sensi, terus sensi. Gak mau berubah. Ya, yang hatinya pahit terus aja tuh dipelihara pahitnya. Gak mau mengampuni. Disuruh mengampuni, masih ditimbang-timbang salahnya tuh orang kayak apa. Seberapa berat. Layak gak ya dia diampuni? Saudara, bangkit jadi terang. Karena kita mau menuai. Begitu. Yang namanya iblis, dia tahu kalau saudara mau hidup benar di hadapan Tuhan. Karena kamu mau ambil bagian dalam penuaian ini, betul?
Terus kalau iblis tahu, dia bakal apa? Dia bakal support kamu atau dia mau acak-acak? Apa yo? Pasti acak-acak, benar? Pasti iblis mau acak-acak. Jangan sampai kamu menang. Jangan sampai kamu bisa menuai. Jangan sampai kamu bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Itu yang iblis akan kerjakan. Ya, jadi dia akan membuat kamu dari kejatuhan kepada kejatuhan. Kalau sempat bangkit, dia akan bikin kamu jatuh lagi. Dan tugas kita adalah tetap berdiri bersama dengan Tuhan. Amin. Yang mau bilang amin. Ya, saudara, kalau tahun lalu mungkin kita seorang pendosa. Mungkin hidup kita enggak benar. Ya, apapun itu, kalian yang tahu, saya yang tahu tentang hidup saya. Tapi kita mau enggak ambil keputusan? Udah tahun ini gue mau benar sama Tuhan. Melangkah saudara, melangkah. Kalau kita enggak melangkah, pertama kita enggak ambil keputusan, kita enggak melangkah, kita akan begitu terus saudara. Ya, ketika ada ajakan untuk kita balik seperti dulu, ya kita mau ngapain? Kita mau balik sedikit-sedikit atau kita enggak? Itu kayak kita nyalain saklar saudara. Ya, lampu mau on atau off itu dengan mudahnya. Tinggal dicetek nyala, cetek mati, cetek malah nyala. Nah, begitu juga kita. Kita mau kayak kemarin atau kita mau menjadi manusia yang baru. Itu keputusan kita yang buat. Tuhan bisa nggak paksa? Nggak bisa. Tuhan nggak bisa paksa. Itulah hebatnya Tuhan. Itulah adilnya Tuhan. Dia tuh kasih kamu kebebasan sama sekali. Jadi dia nggak pernah mau paksa. Dia nggak bakalan bilang, Sion, kamu nggak boleh ya. Kamu nggak boleh ya, nggak saat teduh. Nggak bisa. Keputusan ada di Sion. Dia mau saat teduh atau dia mau ngantuk, Tuhan lah semalam habis tidurnya telat atau hari ini enggak deh, besok. Itu keputusan di manusianya, bukan di Tuhannya. Tuhan nggak bakalan paksa. Syukurnya Tuhan itu panjang sabar ya. Tuh syukurnya dia tuh baik banget. Ditungguin tuh si Sion mau saat teduh apa enggak. Bener gak sih? Segitu juga sama kita. Kita mau stop enggak? Apalah itu? Mungkinlah buka-buka video porno. Kita mau stop enggak? Bener gak sih? Banyak anak Tuhan jatuh dalam hal ini. Tapi masalahnya, apakah dia mau sungguh-sungguh maju buat Tuhan? Amin. Saya mungkin terlalu banyak ngingetin tentang hal ini. Ya saudara, jadi keputusan ada di kita. Jadi ambil keputusan yang benar bersama dengan Tuhan. Karena ke depan hidupmu akan dipakai buat Tuhan. Hidup kita semua akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Kan kita mau menuai, benar? Yang namanya menuai, itu kan harus ada di dalam ladangnya si pemilik tuaian, benar gak sih? Benar gak sih? Yang namanya penuai harus adalah orang-orang yang bekerja di ladang itu. Harus adalah orang yang mau ada sama si yang punya ladang. Kalau kita mau menuai, kita harus ada bersama dengan Tuhan dalam jalanan Tuhan. Kenapa? Karena setiap langkah kita akan Tuhan pakai. Akan Tuhan pakai saudara untuk penuaian. Kalau di firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 22-23. Ini tentang hari akhir. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyalah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, kita yang melayani nih. Ya, kita yang melayani. Jangan sampai kita melayani, sepertinya kita udah hebat. Ya, Holy tadi main drumnya luar biasa. Ya kan? Sepertinya tuh hebat banget. Tapi yang tahu sesungguhnya Holy cuman Holy sama Tuhan.
Maknya aja belum tentu tahu, saudara. Benar ya, Ma? Seperti itu. Ya, jangan sampai kita yang sudah melayani nggak cuma di gereja, saudara. Saudara melayani di rumah, tempat bekerja, ya. Apapun yang saudara lakukan buat Tuhan itu pelayanan. Ya. Mungkin saudara diberikan kepercayaan sama Tuhan, bisa ada karunia kesembuhan, mendoakan orang dan dia boleh dipulihkan. Itu pelayanan. Ya. Bahkan ada mungkin orang yang meninggal didoakan dan bangkit. Dibilang, Tuhan, bukankah aku sudah membangkitkan orang mati bahkan? Itu buat apa? Buat Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Baik, saudara, keberadaan kita, dimanapun kita ada, itu Tuhan punya maksud. Ya, dimanapun, apapun itu. Ya, seorang hamba Tuhan, ada di daerah Sukoharjo. Tuhan tempatkan dia di sana. Di sekelilingnya adalah daerah orang yang dengan keyakinan yang berbeda. Dan dia sangat diintimidasi di situ. Kenapa? Karena Tuhan mau pakai hamba Tuhan ini suami istri untuk memenangkan daerah itu. Tapi yang namanya iblis nggak akan pernah suka. Makanya dibuatlah dia, dikirimlah hal-hal yang tidak baik. Entah itu santet, entah itu perdukunan, apapun mereka diganggu. Akhirnya mereka memutuskan, kalau salah satu dari kami ada yang meninggal, kami akan pindah ke Malang. Dia bilang gitu. Tapi di awal tahun dia dapat ayat kalau Tuhan mau pakai dia menjadi berkat. Gitu. Dia baru dibukakan setelah sharing. Oh iya, berarti saya ada di sini itu untuk memenangkan daerah saya. Demikian juga kita. Bukan satu kebetulan Ibu Rahel berpasangan sama Om Rudi. Enggak satu kebetulan. Ya kan? Ada pekerjaan Tuhan yang harus mereka kerjakan di sini. Untuk memenangkan Pondok Gede, benar? Benar. Enggak satu kebetulan juga. Saya ada di sini. Pasti saya punya tugas di sini. Ada rencana Tuhan. Bukan satu kebetulan juga Ibu Polo ada di Pondok Gede. Karena ada rencana Tuhan atas hidupnya. Tuhan kasih dia tugas untuk berdoa buat Pondok Gede. Betul? Setiap kita punya tugas, saudara. Makanya harus intim sama Tuhan. Harus intim sama Tuhan. Tahu, saya buat apa sih ada di sini? Bukan satu kebetulan, Tuhan pasti punya rencana. Amin. Kalau sampai saat ini, kamu lihat kok hidup saya gini-gini aja Tuhan. Kok saya dari tahun ke tahun gak ada perubahan. Saya udah berdoa Tuhan, kok kayaknya Tuhan gak dengar sama saya sih. Saya sakit, saya sudah berdoa tapi saya belum Tuhan kasih sembuh. Saya udah berdoa, suami saya pergi sama kuntilanak belum pulang-pulang Tuhan. Nyasar entah kemana. Bukan berarti Tuhan gak dengar doa kamu. Betul? Amin. Yang doanya belum dijawab, amin. Tuhan tahu yang terbaik buat setiap kita. Dan Tuhan sangat mengerti apa yang menjadi doa kita, saudara. Baik, saudaraku. Iblis akan berusaha berbagai cara untuk membuat kita jatuh. Kita balik ke sana. Iblis akan melakukan berbagai cara untuk membuat saya jatuh. Saya pernah jatuh? Enggak pernah. Ada yang enggak pernah jatuh di sini? Enggak ada yang ngaku. Oke. Bukan jatuh nyusruk ya saudara. Jatuh dalam dosa. Jatuh dalam mungkin hati yang mengeluh, itu jatuh. Hati yang enggak mengucap syukur, itu jatuh. Menyesali keadaan, itu jatuh. Tapi kalau kita mau berharap sama Tuhan, kalau kita mau terus menanti-nantikan Tuhan, berseru kepada Tuhan, ya pakai lutut nih saudara untuk berdoa. Kalau kita mau pakai, kalau kita mau berdoa, saya percaya Tuhan tahu, Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik menurut versinya Tuhan.
Karena saudara, menurut versi saya belum tentu baik menurut versinya Tuhan. Kadang-kadang saya suka sok tahu, kadang-kadang. Tapi Tuhan bilang enggak, Tuhan punya caranya sendiri. Nah kita saudara mengucap syukur aja. Amin. Baik. Jadi kalau saat ini masih ada yang simpan kecewa, masih ada yang simpan sakit hati, masih ada yang simpan dendam, harus diapain? Buang. Buang ya. Jangan disimpan. Rugi. Apa? Rugi. Rugi. Ya. Begitu. Melekat aja sama Tuhan. Dalam Mazmur 27 ayat 14 dibilang, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Kuatkan, teguhkan hati, nantikan Tuhan. Kenapa? Karena bahkan banyak yang bikin kita goyah. Karena bakal banyak yang bikin kita nggak jadi nantiin Tuhan. Kenapa? Karena lelah, capek. Bener gak sih? Doa gak dijawab-jawab. Lelah. Tapi firman Tuhan bilang jangan kita menjadi lelah. Gak boleh. Karena Tuhan tahu yang terbaik waktunya itu kapan. Ya. Jadi kalau mau ada penuaian pasti ada goncangan. Benar? Amin? Amin. Pasti ada goncangan. Tapi apapun itu, gimana pun goncangannya, siapkan hidupmu. Tubuh, jiwa, dan rohmu harus siap. Hatimu harus siap. Kalau kita mau menuai. Saudara, berapa waktu lalu saya sempat ada di persimpangan. Berapa waktu lalu. Saya memutuskan, saya sempat terfikir, baru terfikir ya. Saya sempat terfikir untuk memutuskan, kayaknya gue udahan deh. Gitu. Saya sempat kuat sebagai seorang yang modelnya begini, gitu ya. Saya sempat, oke, apapun hayu lah, gitu kan ya. Saya cuma memandang Tuhan, apapun keadaan saya, apapun keadaan dompet saya, benar ya. Bagaimanapun keadaan rumah tangga saya tetap jalan aja, hayu lah saya mah. Tapi nih, saudara, ketika saya kasih celah sedikit, oh itu akan menggerogoti semuanya saudara. Jangan pernah kasih hati buat yang seperti itu. Ya, ketika saya ada kecewa dengan sesuatu. Saya nggak ngerti kenapa saat itu kok saya baper. Saya sampai sedih banget, iya. Saya sedih banget. Dan saya sempat memutuskan, kayaknya gue gak pantas sih. Saya gak pantas sih. Ada pelayanan yang segitunya tapi saya seperti ini. Saya nyaris memutuskan mau udahan saudara. Itu. Tapi akhirnya saya mencari Tuhan. Saya bilang Tuhan, mau Tuhan apa ya? Itu dengan mungkin kekuatan terakhir. Manusia seperti itu ya. Kalau udah capek banget, sedih banget tuh kayaknya udah gitu gak sih? Untungnya saya nyari Tuhan saudara, untungnya. Jadi saudara kalau kayak gitu nyari Tuhan aja beneran. Jangan cari yang lain, amin ya. Jangan cari yang lain. Sempat terpikirkan nih, minum enak kali. Pernah gak kayak gitu? Karena saya dulu suka minum. Dulu saudara, saya kalau kerja, di depan saya itu minuman. Di kantor loh. Dan bos saya menyediakan pula itu minuman di kulkas. Begitu disupportnya saya untuk minum-minum. Oke, itu dulu. Ketika saya kemarin seperti itu, belum lama ini, saya sempat memikirkan, gimana ya? Gampang banget gitu. Kayak awang-awang banget gimana gitu ya. Minum enak kali ya. Kayaknya jalan kemana enak kali ya gitu ya. Cuma sayangnya gak ada ngajak saya jalan saudara. Sayangnya seperti itu. Sayang itu Tuhan bikin saya ya udah gitu sendiri aja gitu ya. Ya udah sama Tuhan aja. Dia cuma bilang Tuhan, gimana ya Tuhan ya. Akhirnya Tuhan jawab. Kalau saya harus bisa kuat. Selebihnya urusan Tuhan. Jadi saya belajar
lakukan aja bagian saya. Gitu, saya nggak mau kalah, saudara. Padahal saya nggak melakukan apa-apa ya, saya cuma berpikir seperti itu. Kayaknya tuh, aduh, udah semi-semi kalah nggak sih kalau kayak gitu? Semi-semi kalah loh. Apalagi misalnya kalau saya udah berjalan lebih jauh itu akan, waduh. Parahnya kalau misalnya seseorang udah melakukan hal itu dan ternyata lebih asik dibandingkan kehidupan yang seharusnya dijalanin, itulah yang namanya nanti bahkan bikin orang ketagihan. Tagihan lah, pusing-pusing dikit minum. Pusing-pusing sedikit nyari temen. Bukan nyari Tuhan, nyari teman, ya benar gak sih? Seperti itu. Nah, ibarat saklar, kita mau ngapain nih hidup kita? Kita mau on-in gak hidup kita buat pekerjaan Tuhan? Atau kita mau off-in aja keputusan di kita? Ya. Kalau kita mau on-in untuk kita pekerjaan Tuhan, maju. Maju. Yang mau maju bilang amin. Amin, puji Tuhan. Nah, saudaraku, ketika kita mau ada di dalam tuntunan Tuhan, di dalam Mazmur 123 ayat 2 bilang, lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan, Allah kita sampai ia mengasihani kita. Cuma tertuju sama Tuhan aja. Guys, kalau lagi ada kesel, kalau lagi ada problem sama pacar lu mungkin, ya, atau sama papa mama mungkin. Kadang-kadang papa mama suka ngebetein juga ya, bener gak sih? Ya gak sih? Enggak ya? Baik-baik ya papa mamanya ya. Ya kan? Misalnya adalah pergumulan apapun itu gitulah ya. Padang Tuhan aja. Ya. Apapun yang Tuhan suruh setia. Ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Karena kita akan masuk dalam tahun penuaian. Apapun itu saudara. Ketika Tuhan ingatkan, peduli sekelilingmu. Lihat sekelilingmu. Saudara, ketika mau intim sama Tuhan, ya, mau ngapain aja Tuhan tuntun loh, percaya enggak? Tuhan tuntun. Ya. Kadang Tuhan tuh bisa mimpin kita. Lihat deh sih itu. Kita tuh bisa dibikin Tuhan untuk perhatikan seseorang. Kenapa ya? Lihat tuh bunga, misalnya Tuhan bilang. Kenapa bunga diem aja ya Tuhan? Nah gitu contohnya. Lihat tuh Bu Kris. Bu Kris lagi kenapa ya Tuhan? Biasanya dia rame ya, kok dia sepi ya hari ini ya gitu misalnya. Nah Tuhan pimpin. Apapun yang kita mau lakukan Tuhan pimpin saudara. Nah ketika itu Tuhan mau berperkara sama kamu. Tuhan mau pakai kamu. Pernah gak sih dalam hati seperti itu ngerasain? Pernah dong? Pernah dong? Pernah pasti. Ada seorang anak Tuhan lagi diangkot. Ini anak mungkin uangnya gak seberapa sih. Tapi Tuhan lagi mau didik dia untuk dia bisa sharing. Untuk dia bisa berbagi. Adalah seorang pengamen. Ngamen. Dan dia biasanya gak ngasih. Tapi ketika itu Tuhan bicara audible sama dia. Beri. Tuhan didik orang-orang untuk bisa lebih peka lagi. Untuk bisa share sama orang. Seperti itu saudara. Ketika kita mau meresponi pimpinan Tuhan. Maka kita akan semakin hari semakin peka saudara. Bukan cuman istilahnya gini. Kita akan bisa merasakan hatinya Tuhan tuh lagi mau ngapain. Lagi mau ngomong apa. Pengen gak sih kayak gitu? Saya mah pengen banget loh. Pengen dong. Pengen. Kita jadi berkat dimanapun kita ada. Ya, seseorang yang bisa merasakan. Itu bisa tergerak, bisa tiba-tiba nyamperin. Ada loh teman aku. Bisa tiba-tiba tuh nyamperin seseorang yang. Kenapa? Saya sih cuman, ya saya tahu sendiri kan begitu doang ya. Nah ini teman saya itu bisa yang nyamperin, bisa yang, kamu kenapa? Tuh anak nangis. Loh, nangis, ternyata dia lagi sedih gitu kan ya. Dielus-elus sama nih orang.
Oh ternyata dia lagi begini. Akhirnya didoain. Nah itu saudara, itu dipakai Tuhan. Gitu. Baik saudaraku, jadi responi apa yang Tuhan mau bikin dalam hidup kita. Ya, jangan dikerasin hatinya. Ya, kalau Tuhan udah gerakan kamu lakukan sesuatu, kerjain aja. Jangan, nggak usah nunggu gini loh. Siapa namamu? Lupa. Sela. Marcela. Padahal Tuhan udah ngomong nih di hatinya Sela. Tapi Sela bilang gini, kayaknya bukan Tuhan. Gitu. Jadi mengeraskan hati Selanya. Sela maunya gini, kalau Tuhan mau bicara sama saya, bilang, Sela, saya Tuhan Yesus. Waduh, takut ya. Ya maksudnya jangan ngatur Tuhan. Jadi apapun gini, sekecil apapun suara yang kamu rasakan di hati, kalau kamu mau melatih, meresponi, mulai dari hal yang simple aja, ya lama-lama kok akan semakin peka. Itu Roh Kudus loh, yang seperti itu. Itu Roh Kudus. Saudara, belum lama, saya tidak menyebutkan nama. Saya digerakkan Tuhan untuk memberikan sesuatu kepada seseorang. Dan saya terpikirkan dengan satu barang yang anak saya udah punya, tapi kok kelihatannya agak kurang bagus. Tuhan taruh dalam hati, lembut banget. Dan saya pikir itu cuman, kekepoan gue doang kali ya, gitu kan ya. Ngapain juga gue beliin gituan gitu kan. Itu manusianya saya. Tahu gak saudara? Ternyata itu dibutuhkan. Dan ternyata itu terpakai dalam satu event yang luar biasa. Dan memang itu dibutuhkan dan dia gak punya. Gitu. Ketika acaranya selesai dan saya notice kalau, oh iya ya orang ini kok begini ya makainya ya gitu kan. Aku teringat, aku pernah digerakkan Tuhan untuk hal itu. Oh Tuhan minta ampun, aku minta ampun sama Tuhan loh. Aku tidak segitu aku pikir gue kepo banget gitu ya. Gitu. Ngerti gak sih maksud aku? Ngerti ya? Gitu. Jadi saudara saya mau ngajak deh, setiap gerakan yang ada di hatimu, itu diresponin aja. Kalau baik itu pasti dari Roh Kudus. Diresponi. Tuhan gerakan kamu untuk berbagi kepada yang sepertinya kamu gak tahu, tapi kok kayaknya Tuhan gerakin ya gitu untuk bagi. Ya udah bagi aja gitu. Pasti ada sesuatu. Seperti itu. Lalu, nah ini dia. Tahun penuaian. Kita nggak bakal bisa nuai kalau kita sendiri belum dimenangkan. Ya, kalau kita sendiri belum diselamatkan. Keselamatan kita bukan hanya ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Ketika seseorang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi setelahnya dia bikin dosa, itu selamat nggak? Enggak. Jadi keselamatan itu harus diperjuangkan. Tadi VOP ya, harus disengaja gitu. Jadi harus diperjuangkan. Keselamatan itu harus diperjuangkan, harus disengaja. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, lakukan aja apa yang Tuhan suruh. Nah itu harus disengaja saudara. Enggak bisa hari ini saya mau kerjakan, besok saya enggak lah. Gak bisa. Harus paksakan daging saya untuk bisa melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan memang bilang, tapi jangan jadi excuse. Roh memang penurut tapi daging lemah. Tapi janganlah, ya kan daging lemah gitu. Jangan gitu saudaraku. Beritakan kepada dagingmu kamu kuat. Kamu tidak lemah. Amin. Amin. Seperti itu. Itu sih aku ya. Oke. Nah, saya punya catatan lagi nih. Ketika Tuhan perintahkan untuk lakukan,
yang Tuhan mau responi, jangan debat. Jangan didebat. Ya, saya punya teman yang suka ngedebat Tuhan. Ya, kebetulan dia peka banget kupingnya sama suara Tuhan. Didebat saudara, jangan. Ya, kalau kita berdebat sama Tuhan, yang salah pasti siapa? Kita. Tuhan nggak pernah salah. Ya, yang so tahu pasti kita. Baik. Dalam Matius 28 ayat 18-20 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudaraku, ketika kita ambil bagian dalam penuaian, Tuhan bilang, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, kalau kita bisa membawa banyak jiwa kepada Tuhan, kalau kita bisa berdoa seseorang menjadi sembuh, itu bukan kita yang hebat. Tapi karena Tuhan yang begitu luar biasa menyertai setiap kita. Amin. Amin. Mata Tuhan selalu tertuju kepada kita loh saudara. Jadi jangan pernah pikir, kalau kemarin kita baik-baik saja ketika kita melakukan sesuatu yang salah. Tapi firman Tuhan, sekarang kita udah tahu firman Tuhan kalau mata Tuhan tertuju dan Tuhan selalu tahu apa yang kita kerjakan. Karena itu saudara, kalau kita pinter ya, kita mungkin pernah jatuh dalam satu lubang ya. Kalau kita pinter kita nggak akan jatuh di lubang yang sama. Ya, yang seperti itu apa namanya? Keledai. Bukan kedelai, kedelai itu kacang, keledai. Ya, saya suka bingung menyebutkannya. Baik. Ya, mata Tuhan tertuju kepada setiap kita. Baik. Saudara, saya mau ngingetin lagi nih. Setiap kita itu adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Ya. Tahu yang namanya prajurit Tuhan yang gagah perkasa yang ada di dalam firman Tuhan itu dari ketopong sampai dengan kasut itu luar biasa modelnya. Tahu ya, ketopongnya dahsyat, baju zirahnya luar biasa, perisainya, pedangnya apalagi. Mantap nggak tuh? Mantap. Ya, kalau kita menjadi prajurit Tuhan yang luar biasa, kita harusnya kuat dalam setiap badai. Kita harusnya kuat apapun kondisi yang Tuhan izinkan. Apapun yang iblis lakukan, kalau kita adalah prajurit Tuhan yang luar biasa, iblis mau bikin apa, itu nggak akan bikin kita jatuh. Karena kita punya perlengkapan senjata Allah. Ya, kita akan mampu melawan kekuatan si jahat. Ya, karena itu saudara, waspada, hidup berjaga-jaga. Ya, kalau kemarin kita sempat lengah, hari ini kita waspada, jangan lengah lagi. Ya, yang mau waspada bilang amin. Amin, puji Tuhan. Baik saudaraku, saya merasakan begitu besar kasih karunia Tuhan buat setiap kita. Tapi hari-hari ini adalah hari-hari terakhir saudara. Udah bukan waktunya kita main-main lagi. Ya, udah bukan waktunya kita menjadi seperti orang yang kemarin. Ya, jadi orang yang baru, lakukan buat Tuhan. Lakukan aja buat Tuhan. Jangan karena seseorang. Jangan menjadi seseorang yang baru nanti deh kalau laki gue udah mau ke gereja. Enggak. Sekarang mah saya masih sakit hati banget. Suami saya seperti itu, aduh tobat deh. Kalau lu jadi gue lu gak bakalan kuat. Gitu yang ada ngomongnya. Tapi Tuhan bilang lakukan buat Tuhan. Apapun itu. Bagaimanapun modelnya istri kamu. Bagaimanapun model papa kamu. Lakukan buat Tuhan. Mengasihi dia, siapapun. Ya, yang pernah bikin salah, ampuni. Amin saudara. Amin saudara. Amin. Mau mengampuni? Oke. Baik. Tuhan pulihkan setiap kita, biar setiap kita dipersiapkan untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini. Ya, tidak tertinggal, tapi mau ambil bagian
buat Tuhan. Mari setiap kita yang mau dimenangkan Tuhan, saya undang bagian berdiri. Mari kita ambil waktu sejenak. Mari kita ambil waktu sejenak. Biar saat ini kau datang kepada Tuhan. Kau datang kepada Tuhan. Bilang, Tuhan, ini aku. Pulihkan hidupku. Pakai hidupku untuk menjadi alat Tuhan. Aku mau mengampuni ya Tuhan. Kalau Tuhan ingatkan nama-nama yang pernah bikin kau sakit hati, minta Tuhan mampukan mengampuni dia. Sebut namanya. Aku mengampuni si A. Aku mengampuni si B. Aku memberkati. Sebut namanya. Sampai engkau sanggup menyebutkan itu. Sampai engkau sanggup mengampuni dan memberkati dia. Tuhan bilang, aku mengampunimu. Tapi engkau juga harus mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Bapak, terima kasih. Pimpin hidup kami ya Tuhan, sesuai kehendak Tuhan. Biarlah hidup kami dimampukan hanya karena Tuhan. Biarlah hidup kami dipakai Tuhan, untuk kami boleh menuai banyak jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Engkau begitu ajaib Tuhan. Kami ada saat ini sebagaimana kami ada hanya karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih kami diingatkan untuk mengampuni. Terima kasih kami diingatkan untuk kami boleh ambil bagian dalam penuaian ini Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap kami ya Bapa. Layakan kami Tuhan. Kuatkan kaki kami ya Bapa. Angkat pujian ini. Ajaib Engkau Tuhan penuh kuasa. Sanggup memulihkan keadaan. Ajaib Kau Tuhan. Katakan dengan imanmu. Kuasa sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah Angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan Tuhan ini aku. Tuhan ini aku. Pakai hidupku sebagai alat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sorak-sorak yang dahsyat buat Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan sore hari ini mengingatkan kita kembali
untuk kita lebih serius menjadi alatnya Tuhan di dalam penuaian jiwa-jiwa. Siapa yang siap untuk menuai? Haleluya, hampir semuanya. Tapi kalau menuai mesti harus menabur. Menabur apa saudara? Kasih. Yang paling bisa kita lakukan. Menabur kasih, menabur pengampunan. Tadi Ibu Desi jelaskan. Sangat penting ya. Menabur apa? Kepedulian kepada orang lain. Menabur uang tentu juga ya. Kita tidak terlalu pelit-pelit hari-hari ini saudara. Nah, saya akan sampaikan ajakan kepada saudara. Seperti yang saya rasakan di minggu yang lalu. Yang sore mungkin tidak dapat bagian karena itu lewat Pak Daniel Panji. Yang saya digerakkan Tuhan untuk mengajak jemaat untuk menabur, untuk doa bagi bangsa. Di Lumajang saat itu. Beliau saat itu langsung sorenya langsung berangkat. Jadi yang sore saya tidak ajak. Nah, kemarin pagi bangun tidur saya punya perasaan yang sama seperti itu. Kali ini bukan untuk yang jauh-jauh. Saudara, seringkali kita mikirin misi di pelosok-pelosok dunia mana. Di ujung-ujung Kalimantan, di ujung-ujung Papua dan sebagainya. Tapi Tuhan diingatkan kita peduli kasih orang yang paling dekat dengan kita. Yang ada di seputar kita. Dan hari hari ini saudara. Kita punya sahabat orang yang setia bagi gereja ini. Namanya Mas Yaya. Siapa yang belum kenal dengan Mas Yaya? Bisa ditampilkan mungkin fotonya itu. Beberapa saat ini dia ada di mana tuh saudara? Hotel? Di mana? Rumah sakit dengan selang-selang seperti itu. Yang kali ini dia memang udah beberapa lama udah sering sakit. Kali ini agak berat karena itu sesak napas. Dan sudah 3 hari di rumah sakit tapi belum dapat penanganan apa-apa. Hanya diinfus saja saudara. Sampai dia telepon sendiri, WA sendiri ke salah seorang dokter yang jemaat kita. Tapi yang gak bisa bantu karena sudah ada di rumah sakit. Nah, mari saya diingatkan Tuhan, ajak kita gereja tentu sudah memberikan banyak bantuan. Keluarganya juga sudah diboyong ke sini untuk mendampingi dia supaya lebih ringan pekerjaannya. Bersama dengan kita di tempat ini sudah selama gereja ini ada. Dan kita bersama-sama ingin berbagi kasih sore hari ini bagi yang digerakkan Tuhan. Nanti sebentar ketika saudara keluar ada kotak di sana. Mana kotaknya? Ya, nanti tolong maju Kak Lela. Itu ada kotak namanya dompet buat Mas Yaya. Jadi kalau saudara yang terbeban bisa masukkan ke situ dan kita tidak akan buka, serahkan sepenuhnya seperti itu kepada dia. Ya, tapi yang tidak, ya nggak apa-apa, tidak dipaksa. Ya, jadi kita memberi dengan hati yang rela, dengan hati yang penuh sukacita, dan kita berdoa supaya jiwanya pun diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Ini musim penuaian, kita tidak boleh pelit, kita harus menabur banyak-banyak dalam banyak segi. Dan oleh karena itu sore hari ini dalam hal ini saya ngajak saudara untuk kita boleh menabur seberapa yang kita bisa dan mau. Ya, kalau nggak mau nggak apa-apa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Yuk kita berdoa untuk Ibu Desi yang sudah boleh menjadi berkat bagi kita sore hari ini. Tuhan kembalikan berkat berlipat kali ganda. Berkati kehidupannya, terus kekuatan, kemampuan berjalan bersama Tuhan lebih kokoh lagi. Bersama dengan suami anak-anaknya. Terus memikirkan perkara-perkara yang di atas lebih daripada yang di bumi ini. Kuatkan dan teguhkan hatinya Tuhan. Kiranya Roh Kudus terus menyertai dan menaungi dia. Dan memberkatinya. Dan memberikan berkat hikmatnya lebih-lebih lagi. Di hari-hari yang akan datang. Terima
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan bersama-sama saudara, ku bersyukur kepadamu Tuhan. Ucapan syukur, kita akan kembali ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat Tuhan, yaitu damai dan sejahtera Tuhan yang melimpah, anugerahnya yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami, dan terus makin hari makin erat, dekat, intim dengan Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya, mulai dari hari ini sampai Tuhan datang kembali menjemput kita di awan-awan yang perbaik dan kita kedapatan setia kepadanya. Yang setuju dan percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Silakan